Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun virtual gitu ya. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ngobrolin soal gimana sih caranya sukses, terus bagaimana kita menyikapi antara sikap kita, terus sikap orang lain agar kita dapat hidup bersosial dengan baik seperti itu. Oke, nah sebelum kita mulai, nggak afdol banget kalau kita itu tidak mengenal begitu. Nah, langsung aja perkenalan. Nama saya sebagai host adalah Birul Loida ini. Terus ada teman-teman saya. Yang pertama ada Alif. Silakan untuk perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Kofifa Alif Saputri. Saya sebagai salah satu pemateri di sini. Terima kasih. Salam kenal. Ya, salam kenal juga. Oke, langsung lanjut ke cewek yang berikutnya ada Atta Areta. Silakan. Perkenalkan, saya Atta Rita Ardiningrum. Saya sebagai salah satu pemateri di sini juga. Ya, oke. Ada berikutnya ini ada mas-mas yang pakai kacamata hitam nih, boleh banget langsung perkenalan aja. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iqbal Ilmi Anggoro. Saya salah satu pemateri juga di sini. Ya. Suaranya bisa dibesarkan, Mas? Tadi belum kedengeran, Mbak? Wah, mohon Ya. maaf. Diulang apa enggak? Iya, silakan diulang, Mas, biar teman-teman pada mengerti, penonton juga mengerti gitu. Oke, halo, nama saya Muhammad Iqbal Ilmi Anggoro. Saya salah satu pemateri juga di sini. Sebagai narasumber, Mbak, tepatnya. Ya, oke. Terima kasih, Mas Iqbal Hilmi. Langsung lanjut ke ini teman kita yang berikutnya ada Satria, silakan. Halo, nama saya Satria Bagus. Di sini saya sebagai narasumber. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Lanjut ini ada yang terakhir nih, ada di dalam mobil nih. Siapa nih? Azidan, silakan bisa untuk perkenalan. Halo Azidan, apakah ada gangguan sinyal? Oh, ada gangguan sinyal ya? Oke, sebentar ya, saya hubungi terlebih dahulu. Siap. Mungkin nanti perkenalannya dilanjut, kita langsung lanjut ke materi aja karena kita dikejar oleh waktu gitu ya. Oke, nah sebelum itu kita kan belum tahu nih sukses itu sebenarnya apa, terus bagaimana kita meraih kesuksesan itu, terus misal ada nggak sih contoh-contoh tokoh yang sukses dari muda atau yang mungkin udah lanjut usia baru sukses, itu kan berbeda-beda suksesnya. Nah, itu aku pengen banget ngerti tentang pengertian sukses dari siapa ya nih yang siap ya? Mungkin Kak Iqbal Hilmi siap untuk menjelaskan tentang pengertian sukses menurut Kak Iqbal Hilmi itu apa? Oke, siap, Kak Birul. Terima kasih atas waktunya. Suara saya sudah terdengar. Ya, baik, sudah terdengar Kak. Oke, jika menurut saya definisi sukses yang harus saya lakukan itu adalah yang pertama itu sebenarnya berusaha dengan maksimal, itu yang harus kita terapkan untuk menentukan ataupun ingin mendapatkan kesuksesan itu. Melakukan hal yang terbaik ketika dalam berproses meraih kesuksesan, apapun itu dalam maupun pekerjaan, pendidikan, atau hal yang mengacu pada kesuksesan. Tentunya dalam berproses untuk meraih kesuksesan selalu ada pastinya ya Kak, yang kita tahu pasti ada ganjalan atau rintangan yang harus kita lewati terlebih dahulu. Karena yang namanya berproses pastilah tidak semudah membalikan telapak tangan. Kesuksesan bukan hanya istilahnya kalau orang bilang itu sukses itu bisa mencari uang sendiri, tetapi kesuksesan adalah hal yang bisa kita miliki, kita capai dan mendapat pandangan baik atau notice dari orang lain
yang pastinya bisa membuat orang terdekat bangga kepada kita, Kak. Gitu. Dan untuk meraih kesuksesan, sebuah kesuksesan, tentunya yang harus dilakukan adalah yang pertama itu adalah yang paling penting, Kak, itu adalah berusaha. Yang kedua, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, tidak lupa kita harus meminta doa restu kepada kedua orang tua. Nah, ketiga aspek itu kalau kita bisa mengimbangi atau kita bisa melakukannya, pasti yang namanya kesuksesan akan terjadi pada kita. Karena ketika kita berusaha tapi tidak diiringi doa, itu akan sama saja. Ataupun sebaliknya, tidak akan membuahkan hasil. Jadi definisi sukses menurut saya adalah hal yang berhasil kita capai, adanya proses panjang untuk meraih apa yang kita inginkan atau kita cita-citakan. Itu sukses, Kak. Dan kalau melihat dari pandangan saya dari pertelevisian Indonesia yang saya kagum atau bisa menyentuh beliau adalah mungkin mbak-mbak atau mas-mas kayaknya semua tahu ada salah satu artis yang namanya Soimah. Mungkin tahu semua ya, Kak. Nah, itu adalah artis yang berawal dari desa ke desa, terus akhirnya karena kerja keras dia, karena proses dia yang panjang, akhirnya dia bisa sukses dan istilahnya dia jadi orang terkaya atau sultan di Jogja juga gitu. Kan tinggalnya di Jogja. Itu salah satu idola saya juga karena dengan berproses dia bisa membuahkan hasil dari berproses itu menjadi kesuksesan gitu, Kak. Ya, oke. Terima kasih. Jadi kesuksesan seseorang itu berbeda-beda ya, Kak Iqbal Hilmi ya. Bisa untuk mencapai sesuatu barang atau sesuatu mimpi, begitu ya? Pastinya, Kak. Iya. Ya, oke, siap. Terima kasih. Nah, ngomong-ngomong soal tokoh yang difavoritkan oleh Kak Iqbal Hilmi nih, mungkin ada tokoh lain, tokoh-tokoh terkenal, atau mungkin panutan lah yang bisa menjadi sebuah contoh untuk menjadi semangat. Mungkin Kak Satria bisa memberi contoh, mungkin Kak Satria ngefans sama tokoh siapa, terus jadi panutan banget gitu. Ada nggak Kak Satria kira-kira? Oke, jadi untuk saya sendiri ada sih sebenarnya tokoh-tokoh dari luar ataupun dari dalam negeri sendiri, Kak. Contohnya yang dari luar itu adalah Mark Zuckerberg. Anda semua tahu bahwa Mark Zuckerberg adalah pendiri dan penemu Facebook, ya, yang sekarang itu berubah namanya jadi Meta. Nah, gitu. Nah, kenapa saya itu mengidolakan seorang Mark Zuckerberg? Karena gini, Mark Zuckerberg itu dulu itu pertama kali menemukan Facebook itu seusia kita, seusia anak-anak kuliah. Nah, di saat yang lainnya hanya memikirkan buku, memikirkan tentang pelajaran, dia berinovasi bagaimana caranya menghasilkan terobosan baru yang mungkin belum dilakukan oleh orang lain. Nah, pada saat itu Mark Zuckerberg itu bersama 5 orang temannya berkumpul lah, istilahnya berdiskusi untuk memprogramkan sesuatu yang mungkin semua orang itu belum bisa. Nah, program yang dibuat oleh Mark Zuckerberg itu semacam aplikasi untuk mempertemukanlah antara orang satu dengan orang lainnya. Itu bagaimana caranya? Selama ini belum ada yang bisa berhasil seperti itu. Nah, kemudian terjadilah Facebook karena kegigihannya dalam mengembangkan program-program yang telah dibuatnya seperti itu. Nah, kenapa saya termotivasi? Karena apa? Karena dia itu mau berpikir di usia muda, terjun susah lah. Istilahnya susah dulu, baru kita bisa menikmati hasilnya belakangan seperti itu. Kemudian ada lagi tokoh-tokoh dari dalam negeri seperti Presiden kita Baharudin Yusuf Habibie. Nah, beliau adalah seorang pemikir yang hebat yang sudah diakui di seluruh dunia. Karena ciptaannya membuat sebuah pesawat yang di Indonesia sendiri belum ada yang bisa menandingi kemampuannya untuk membuat pesawat. Nah, semasa mudanya dia juga menjadi pemikir yang keras sehingga dia bisa untuk
berkuliah di Jerman dan mengambil jurusan tentang pesawat. Nah, kemudian atas kegigihannya dia itu ditarik kembali ke Indonesia menjadi menteri dahulu, kemudian menjadi presiden karena kegigihannya dan pola pikirnya yang memang benar-benar bagus sekali, seperti itu, Kak Biru. Oke, bagus banget. Itu adalah tokoh yang menjadi panutannya Kak Satria ya? Ya. Berarti Kak Satria dari muda ini udah memikirkan masa depan atau masih ingin bersenang-senang saja? Iya, sebagai seorang pemuda ya Kak, tentunya kita itu juga memiliki pikiran yang positif atau pemikiran untuk menghasilkan sesuatu dari diri kita sendiri, mengandalkan potensi yang ada pada diri kita sendiri tanpa melibatkan orang-orang lain atau istilahnya tidak merepotkan orang lain seperti itu. Seperti saya sendiri dalam situasi sekarang, saat saya menjadi mahasiswa, saya sudah sedikit-sedikit memulai untuk melakukan bisnis, Kak. Ya, untuk menunjang kesuksesan saya. Seperti itu. Kalau boleh tahu bisnis apa Kak itu Kak? Biar kita itu sebagai anak muda itu punya pandangan gitu loh. Oh ternyata bisnis tuh nggak melulu soal misal jual baju, terus atau harus kerjanya harus di kantor, begitu Kak? Iya, seperti ini. Jadi saya itu dari kecil itu sudah familiar dengan yang namanya hewan, Kak. Nah, jadi sebisa mungkin saya itu berpikiran bagaimana sih cara kita itu biar bisa penghasilan sendiri, meskipun nggak stabil ya pendapatan kita per bulan itu, jadi kita tetap megang uang dari hasil kita sendiri. Nah, saya dari kecil itu suka pelihara ayam, Kak. Oh, ayam, ya. Yang mulai dikembangkan, kemudian ya memang hambatan itu ada Kak. Misalnya kalau musim-musim penghujan seperti ini mungkin ada yang kena virus, kemudian mati mendadak, seperti itu Kak, hambatannya cuma seperti itu. Kemudian ada lagi Kak, hobi yang bisa dijadikan sebagai sarana kita cuan. Nah, kebetulan saya suka di musik. Oh, musik, ya. Dari hobi saya menyanyi itu kemudian saya bisa mendapatkan uang. Nah, terkadang itu ada job yang masuk, ada di wedding atau di pesta, dimanapun itu ya saya terima. Walaupun yang saya dapatkan itu sedikit, tetapi lama-kelamaan orang itu akan tahu bagaimana sih potensi yang ada di diri kita sehingga orang lain itu kalau mau ngundang kita itu nggak kecewa gitu loh. Promosi secara tidak langsung seperti itu, Kak. Iya, oke. Berarti darahnya Kak Satria itu memang ada di seni ya, begitu? Iya. Ya, oke. Ternyata kita berkenalan dengan seorang penyanyi, teman-teman. Boleh diapresiasi. Oke, terima kasih untuk Kak Satria. Mungkin kita lempar ke teman kita berikutnya, biar ada kesempatan ngomong nih. Untuk Kak Azidan, bisa mendengar suara saya? Iya, bisa. Halo, tes. Halo, Kak Azidan. Silakan berkenalan dulu. Tadi belum sempat berkenalan. Iya, halo, perkenalkan saya Azidan Valen Yudhistira, di sini juga sebagai pemateri ya? Ya, oke. Iya. Ya. Terus kita lanjut aja ya langsung. Kalau Kak Azidan itu ada nggak sih tokoh yang menjadi panutan, harus dicontoh untuk kehidupan yang lebih sukses itu, menurut Kak Azidan? Mau dari luar negeri atau dalam negeri atau orang tua sendiri juga boleh? Iya, tokoh yang menginspirasi saya untuk berbisnis ada banyak, terutama salah satunya yaitu yang kemarin sempat viral karena bertemu sama presiden kita Bapak
Joko Widodo, yaitu Elon Musk. Nah, Elon Musk ini adalah tokoh pebisnis yang berperan besar dalam mendirikan perusahaan teknologi seperti PayPal, Tesla, dan juga SpaceX salah satunya. Sebelum menjadi orang yang terkaya di dunia seperti sekarang ini, Elon Musk pernah menjadi orang ketiga yang mengumpulkan kekayaan senilai 200 miliar US dollar. Wah, banyak sekali ya. Iya, Terus wow. juga, ya, maklum bahwa Elon Musk ini adalah idola dan juga tokoh inspirasi banyak pemimpin bisnis dan pengusaha di seluruh dunia. Terus saya mau menceritakan atau menjelaskan startupnya Elon Musk. Ya, boleh, silakan. Yang pertama adalah, startup Elon Musk yang pertama adalah Zip2. Nah, Zip2 ini adalah perusahaan yang menyediakan perangkat lunak panduan internet untuk surat kabar yang didirikan oleh Musk dan juga saudaranya. Terus yang kedua ada XCOM. Ini adalah salah satu bank online pertama di dunia, di mana simpanannya diasuransikan oleh Federal Deposit Insurance Corporation pada tahun 2000. Terus yang terakhir dan yang paling terkenal itu adalah Tesla Motors dan juga SpaceX. Di startup kali ini Elon Musk mendirikan Tesla Motor dan menanam saham sebesar 6,5 juta US dollar. Nah, ini menjadikan Elon Musk itu pemilik saham terbesar di perusahaan tersebut. Terus juga kesuksesan Elon Musk ini menginspirasi saya untuk bisnis dari usia muda karena dengan dengan perjuangan yang gigih dan juga semangat yang tinggi akan menghasilkan kesuksesan pada masa tua nantinya gitu. Ya, oke. Apa dengar? Ya, siap Kak Azidan. Mungkin itu ya yang menjadi panutan Kak Azidan. Jadi Kak Azidan itu pengen mengambil sisi baik dari tokoh tersebut itu apanya? Semangatnya atau kecerdasannya? Ya, yang mau saya ambil contohnya dari Elon Musk yaitu itu tadi semangatnya yang tinggi, terus juga dia pantang menyerah, pernah gagal tapi tetap terus mencoba dan tidak pernah takut untuk gagal lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, kalau kita dapat mengambil maknanya, kalau sebagai anak muda itu kita harus tetap semangat, pantang menyerah, dan yang pasti harus tetap ingat kepada Tuhan, begitu. Oke, kita langsung lanjut aja. Ini ada kakaknya yang sangat cantik. Ini mau aku tanyain soal gimana sih Kak sifat-sifat yang harus kita hindari untuk sebagai penghalang kesuksesan itu kan pasti ada. Nah, terus sifatnya yang buruk itu harus ditinggalkan dan sifat yang baiknya itu harus ditanamkan. Itu sifat yang seperti apa gitu Kak? Boleh langsung dijelaskan oleh Kak Khofifah? Halo, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, masuk. Sebelum menjawab pertanyaan Kak Birul, saya mending menjelaskan lebih dulu. Kan manusia itu memiliki banyak kepribadian, enggak banyak tapi macam-macamnya banyak, tapi setiap orang itu bisa memiliki sampai 2 kepribadian atau bahkan ada yang lebih. Nah, di sini saya mau menjelasin kepribadian itu ada apa aja sih, dan hal ini yang bisa gimana, jadi lakukan apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita kontrol, jadi kita mengenal diri kita sendiri gitu. Yang pertama itu ada sanguinis. Sanguis ini sebagai orang dengan tipe kepribadian yang santai, fleksibel, dan dinamis, serta berorientasi pada tugas dan tidak bungkuk dalam berpikir kritis. Lalu apa sih yang jadi kekuatan mereka? Mereka ini orangnya percaya diri, Kak. Percaya diri. Baik berarti. Ya.
Terus mereka ini jika dikritik tidak mudah tersinggung karena mungkin dia orangnya tadi kan santai, fleksibel. Jadi semisal dia mendapat kritikan itu mereka malah seneng. Kan ada beberapa orang yang memiliki sifat kalau dikritik itu kan ada yang nggak suka gitu ya. Iya, bener banget. Kalau sanguinis ini tuh enggak. Terus selain itu, selain percaya diri, dia juga memiliki keterampilan interpersonal yang luar biasa dan sikap positif untuk bergaul dengan rekan kerja dan klien. Jadi biasanya nih sanguinis itu mereka lebih suka bergaul dan relasi mereka banyak karena mereka memiliki sifat percaya diri dan keterampilan interpersonalnya dia tuh bagus. Jadi ibaratnya public speaking-nya dia tuh bagus gitulah. Jadi orang itu ngerasa nyaman karena ini tuh orangnya rame, asik gitu. Jadi temennya banyak, relasinya banyak gitu. Terus sanguinis ini juga berkepala dingin dan produktif, tetapi dapat menjadi kehilangan motivasi dan minat dalam pekerjaan ketika itu menjadi membosankan atau tidak memerlukan tanggung jawab yang jelas. Jadi kan karena dia ini orangnya ibaratnya hyperaktif lah ya. Jadi mereka ini kalau semisal dapat kerjaan yang menurut dia tuh membosankan, itu mereka merasa tidak nyaman, jadi kurang ada yang menantang, kurang bagi dia tuh kurang asik lah gitu. Nah, selanjutnya ada koleris. Koleris ini memiliki sikap yang paling ambisius dari semua tipe kepribadian, namun di sisi lain mereka adalah pribadi yang mudah tersinggung, kebalikan dari sanguinis tadi. Kok sanguinis kan orangnya santai, fleksibel kan. Kalau koleris ini dia sedikit mudah tersinggung. Lalu dia juga kompetitif, dia berorientasi pada tujuan, memotivasi, dan sering naik ke posisi kepemimpinan. Contoh dari kekuatannya koleris ini apa sih? Dia tuh penuh energi dan memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat. Jadi dia nih cocok jadi orang yang mimpin, mungkin karena dia tadi mudah tersinggung, kompetitif, kan karena dia memiliki sifat tuh dia pengennya jadi yang pemimpin gitu. Terus selain itu dia memulai proyek baru dengan penuh semangat, orangnya ambisius tadi ya, dan kompetitif juga, jadi dia penuh dengan semangat. Lalu dia persuasif dan menarik. Selain itu, jangan biarkan dorongan hati dan amarah mengatur keputusan dan perilaku. Jadi karena mungkin koleris ini mudah tersinggung, kompetitif, jadi dia tuh seakan-akan kayak terlalu perfeksionis. Jadi mungkin untuk dirinya sendiri pun kadang merasa capek. Jadi kalau koleris ini belum mengenal dirinya, mungkin dia akan ngerasa kok mungkin dia puas dengan caranya untuk kompetitif dan caranya dia perfeksionis, tapi kadang mungkin mereka merasa capek kok. Aku apa-apa harus kayak gini ya, apa harus kayak gini. Nah, kalau kalian di antara kalian punya sifat koleris ini, kalian harus mengenal diri sendiri. Jadi kalian bisa kontrol diri sendiri, jangan membiarkan dorongan hati sama amarah tuh mengatur kepuasan dan perilaku kalian gitu. Terus karir yang cocok buat koleris ini yaitu karir yang sempurna untuk tipikal kepribadian koleris adalah bisnis, hukum, teknologi, keamanan, manajemen, teknik, dan statistik. Kalau yang sanguinis tadi, mereka cocoknya kerja di bagian penjualan karena mereka mungkin public speaking-nya baik, atau marketing, terus hubungan masyarakat, layanan pelangganan, pemasaran, perjalanan, olahraga, dan hiburan. Lalu ada lagi yang namanya pragmatis. Pragmatis ini memiliki hidup yang santai, selaras dengan orang lain. Karakteristik utamanya dari pragmatis ini adalah pengendalian diri, kesabaran, keteguhan, kebiasaan, dan efektivitas tinggi. Jadi pragmatis ini ibaratnya dia tuh orangnya berjalan sesuai alurnya aja lah gitu. Jadi dia kayak kurang greget gitu, tapi dia juga memiliki kekuatan utama nih. Pragmatis ini
kalau jadi pekerja, dia menjadi karyawan yang paling produktif. Karena menurut dia tuh nggak mau banyak masalah, nggak mau banyak urusan. Jadi semisal mereka punya pekerjaan, punya urusan apapun itu pengen segera cepat-cepat dia selesaikan gitu. Dia pragmatis ini pengen hidupnya damai lah gitu. Terus ketika sampai pada hal-hal yang sulit, mereka selalu mantap pada keputusan dan berkepala dingin. Jadi kalau sanguinis tadi kan ibaratnya orangnya hiperaktif, belak-belakan, terus kalau mau memutuskan sesuatu itu asal ceplas-ceplos gitu kan. Beda dengan pragmatis. Pragmatis ini ibaratnya alon-alon kelakon kelakon. Jadi apapun yang mereka pikirkan itu dengan berkepala dingin. Jadi nggak gerusa-gerusu dan udah dipikirkan matang-matang. Terus tidak begitu cepat dengan pengembalian keputusan dan selalu dapat untuk tetap berada di jalur. Dan mereka adalah pemain tim dan penasaran dan adil. Jadi, karir sempurna untuk para pragmatis ini adalah bisa jadi pada bidang keperawatan, pendidikan, psikologi, pekerjaan kantor, peran pembantu, layanan manusia atau sosial. Terus yang terakhir nih Kak, ada melankolis. Tipe melankolis ini adalah seseorang yang rajin dan akurat, pendiri yang bijaksana dan pemikir analitis. Mereka berorientasi pada tugas dan lebih baik bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil. Melankolis tidak suka ketika seorang mengganggu atau mengalihkan perhatian mereka, sehingga mereka sering memiliki karir yang memungkinkan untuk menunjukkan sisi kreativitas mereka dengan publikasi yang lebih sedikit dan tidak terburu-buru. Yang menjadi kekuatan dari melankolis ini yaitu mereka memiliki keterampilan analitis dan intuisi yang kuat. Selain itu, mereka bijaksana dan baik-baik saja dalam pekerjaan rutin. Dan keahlian melankolis dalam memecahkan masalah membuat mereka menjadi penasihat yang hebat. Selain itu, melankolis juga bijaksana dan kreatif, dan ia adalah seorang penyelenggara yang berkelas. Jadi karir yang sempurna untuk melankolis adalah penelitian, seni, sains, akuntansi, administrasi, dan pekerja sosial. Begitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Kofifa. Sangat bermanfaat banget. Jadi itu ada 4 sifat ya, Kak ya? Benar banget. Jadi semisal tadi mau menjawab pertanyaan Kak Birul, saya sebagai orang yang maksudnya bukan dalam ahlinya, saya nggak bisa menjawab orang ini harusnya lebih baiknya kayak gimana, hal-hal apa yang harus dihindari, karena setiap orang itu memiliki kepribadiannya masing-masing. Iya, jadi saya harap dengan penjelasan saya tadi, kalian semua yang mendengarkan podcast ini tuh bisa mengenal diri kalian nih, aku ini sanguinis atau koleris atau apa. Jadi kita tahu apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita kontrol gitu, Kak. Oke, nah untuk Kak Alif sendiri itu berarti termasuk yang mana nih, sifat yang mana nih? Kalau saya ada sisi sanguinisnya, tapi juga ada sisi kolerisnya ya, Kak. Nah, berarti mungkin karena karena sifat ini pun juga bisa saling berpadu gitu, Kak. Bisa saling berpadu, juga bisa berubah karena setiap kondisi keadaan kan kita berbeda. Oke, maaf ada sedikit kendala. Kita langsung lanjut aja ke Kak Alif. Tadi ada 2 sifat alami yang bercampur nih dari Kak Alif. Bisa dijelaskan? Ya, jadi kita itu sebagai manusia tidak hanya memiliki satu kepribadian. Jadi bisa juga dari 2 kepribadian menjadi satu. Contohnya itu seperti biasanya kalau sanguinis itu dia cocoknya sama koleris. Bisa memungkinkan juga dalam satu orang itu dia memiliki sifat sanguinis dan juga koleris. Oke, berarti sifat itu ada karena percampuran alami, misal dari
orang tua dan diri sendiri atau dari orang tua dan lingkungan seperti itu ya Kak Alif? Ya, benar banget, Kak. Biasanya sih faktor utamanya kan dari keturunan, tapi lingkungan juga mempengaruhi, maka dari itu bisa satu orang tuh memiliki kepribadian yang bercampur gitu, Kak. Oke, langsung lanjut aja ya ke ini kakaknya yang sudah senyum-senyum sendiri nih. Eh, Aku mau tanya nih, gimana sih cara kita mencintai diri kita sendiri seperti itu? Mesti kan di balik diri kita yang setegar ini kan pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Bagaimana cara kita menutupi kekurangan dan bagaimana kita memanfaatkan kelebihan yang sudah diberikan Tuhan seperti itu? Untuk pertanyaan ini untuk Kak Reta, silakan. Sebelumnya suaranya udah masuk belum? Ya, sudah. Jadi gini, sebenarnya itu dalam diri setiap manusia itu memiliki inner beauty sendiri-sendiri. Jadi inner beauty itu adalah kecantikan yang berada dalam diri kita, dalam diri manusia yang telah ada sejak manusia itu lahir. Jadi inner beauty itu lahir dari kekuatan pribadi sehingga akan memancarkan pribadi yang menawan dengan kehidupan yang positif dan produktif. Jadi inner beauty itu kan udah dibawa dari lahir, tapi inner beauty itu sebenarnya dapat dibangkitkan atau ditingkatkan, bahkan dibuat dari saat kita sudah dewasa atau kita sudah bisa berpikir. Jadi untuk membangkitkan inner beauty itu yang pertama yaitu dengan kekuatan pikiran, yaitu melahirkan sugesti dan kesehatan. Dengan pikiran yang terganggu biasanya menyebabkan komposisi kimia dalam otak itu terganggu sehingga kesehatan terganggu. Sehingga nanti akan mempengaruhi pada inner beauty kita tidak terpancar. Yang selanjutnya untuk kekuatan pikiran yaitu pikiran yang teratur, maka akan melahirkan rona kecantikan, tampak bersinar, bersih, cerah, dan terlihat menyenangkan. Yang kedua yaitu kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan melihat, mengamati, mengenali, bahkan mempertanyakan diri. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri kita? Apa yang kita miliki? Itu tuh termasuk ke dalam kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan diri, tetapi mencerminkan kemampuan dalam mengolah ide, konsep, atau karya sehingga hasilnya diminati oleh orang banyak. Selanjutnya, dalam kecerdasan emosi juga dapat memberikan kemampuan penampilan dan secara sosial dengan baik, dan mampu mengubah citra dalam pandangan orang lain sehingga melahirkan inner beauty. Yang ketiga, setelah kecerdasan emosi yaitu emosi yang perlu diperhatikan. Jadi cara kontrol emosi kita terhadap menghadapi suatu keadaan dalam diri kita ataupun pengaruh dari luar itu harus diperhatikan emosinya. Seperti kemarahan, jika kita tidak terkontrol, kemarahan bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, sakit kepala, sampai gangguan liver. Yang selanjutnya yaitu emosi yang perlu diperhatikan yaitu suasana saat susah atau sedih. Jadi, jika tidak terkontrol, maka fungsi pernafasan akan terganggu. Gangguan pencernaan, bisul, retak-retak di kulit, maupun sampai rambut rontok. Kalau yang sering terjadi itu biasanya yang rambut rontok. Jadi kalau rambut kita rontoknya itu berlebihan, itu tandanya kita kemungkinan ada gejala stres. Oke. Yang selanjutnya ini masih ada. Yang terakhir, nomor 5, yaitu emosi yang perlu diperhatikan. Oh, ini masih masuk ke dalam emosi yang perlu diperhatikan. Jadi itu ada kemarahan, kegembiraan, rasa takut, dan kecemasan. Ketiga hal ini apabila dirasa secara berlebihan juga akan mengganggu tampilan inner beauty kita.
atau karisma dalam diri kita itu agak suram. Jadi nggak terpancar cerah. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mengatasi emosi. Emosi itu dapat diatasi dengan cara tidak terlalu larut dengan permasalahan. Yang kedua, pasrah. Jadi kalau ada masalah, ketika kita udah tidak ada itu jalan keluar, itu hendaknya kita pasrah dulu. Terus kayak apa ya, introspeksi apa yang menyebabkan kesalahan, mencari solusinya tuh pelan-pelan. Yang selanjutnya, jadi ini dapat disimpulkan Ya, silakan Kak Reta. Lanjutkan. ya, maaf ada gangguan. Ya. Ini petunjuk, jadi petunjuk praktis meningkatkan inner beauty itu secara singkat yaitu berpikir positif, menjaga kesehatan jasmani, mengurangi pamrih pribadi, bergaya hidup bersih dan indah, dan juga menjaga kesehatan rohani. Masih ada lagi, Kak? Atau mungkin sudah cukup? Ini jaringannya hilang, Kak. Sebentar. Oh, ya. Jadi membangkitkan inner beauty itu sebenarnya ada rumusnya, yaitu hasrat dan aksi itu digabung menjadi satu, maka akan menjadi sukses. Dan untuk mencapai kesuksesan kita. Apakah gangguan sinyal atau sudah? Ini tadi sampai apa ya? Rumus? Ya, rumus kita ya. dalam Untuk membangkitkan inner beauty. Ya. Jadi untuk membangkitkan inner beauty supaya mencapai kesuksesan itu yaitu hasrat. Adanya hasrat yaitu keinginan untuk cantik dari dalam diri. Terus visi yaitu mencapai titik keselarasan tubuh dan jiwa. Ditambah dengan aksi, yaitu 7 langkah membangkitkan inner beauty tadi, digabung menjadi satu, maka insya Allah akan tercapai kesuksesan. Itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Reta sudah menjelaskan bagaimana sih cara kita mencintai diri kita sendiri gitu dengan menumbuhkan rasa percaya diri, terus kebersihan, jangan sampai stres gitu ya Kak Reta. Oke, ini aku mau tanya lagi nih sama Kak Kofifah. Kalau menganalisa nih, kita sekarang menganalisa Kak Satria ya. Kalau menurut Kak Alif dari cerita-cerita Kak Satria tentang suka bernyanyi dijadikan sebagai cuan, itu berarti Kak Satria memiliki sifat apa ya Kak Kofifah? Boleh dijelaskan? Mungkin bisa menebak-nebak. Baik Kak Birul, makasih pertanyaannya. Menurut saya, kalau dilihat dari pengakuan Kak Satria tadi, Kak Satria itu masuk ke dalam sifat sanguinis. Karena Kak Satria itu memiliki percaya diri yang tinggi, karena tadi dikatakan Kak Satria suka manggung, nyanyi ya? Ya, banyak job nyanyi di kondangan. Ya, dan lebih condong ke bidang seni. Menurut saya itu Kak Satria masuk ke sifat yang sanguinis, Kak, gitu. Oke,
Bisa diulang tadi sifat sanguin itu pekerja keras atau apa tadi Kak Alif? Percaya diri yang tinggi, tidak mudah tersinggung, memiliki keterampilan interpersonal yang luar biasa baik, dan sikap positif untuk bergaul dan rekan kerja dan klien dengan rekan kerja. Ya, berarti Kak Satria itu mudah bergaul nih. Aku langsung tanya ke Kak Satrianya, bener nggak sih Kak Satria itu mudah bergaul, terus nggak pemalu, terus juga pekerja keras itu. Aku tanya nih, Kak Satria gimana? Apakah cocok Kak Satria dengan sifat sanguin? Iya, akan saya jelaskan sedikit ya. Sebenarnya itu kepercayaan diri itu dapat kita bangun apabila kita itu udah punya pikiran positif. Oh, jadi kalau kita itu mau sukses, kalau kita mau memulai bisnis yang baru, itu kita harus modal pertama, modal awal itu harus percaya diri. Betul. Kemudian dari percaya diri itu kita relasi. Misalnya saya sendiri nih, satu job kan nggak mesti misalnya itu pemain keyboard, pemain kendang, itu tukang sound, itu kan setiap saat kan berubah-ubah. Jadi kalau kita nggak percaya diri, nggak bisa bergaul dengan orang, itu akan sulit untuk melakukan komunikasi yang efektif seperti itu. Memang lumayan sih saya mudah untuk bergaul seperti itu, Kak. Ya. Berarti cocok ya nih sifat yang dianalisa oleh Kak Khofifah terhadap Kak Satria gitu. Cocok ya, Kak? Iya, cocok mungkin. Oke. Tapi aku mau tanya nih, kan kita nih di Prodi Ilmu Komunikasi mungkin kedepannya akan menjadi entrepreneur gitu. Nah, gimana sih sifat yang cocok untuk menjadi seorang entrepreneur? Mungkin ada yang bisa menjelaskan nih. Siapa nih? Boleh. Atau Kak Khofifah juga boleh, atau Kak Reta? Gimana sifat? Boleh saya menjawab, Kak Birul? Ya, boleh, silakan. Menurut saya, kalau tadi Kak Birul tanya tentang entrepreneur ya, untuk menjadi entrepreneur ya. Menurut pendapat saya, seorang entrepreneur itu memiliki sifatnya bisa dari dua sifat, Kak, yaitu dari koleris sama sanguinis. Kenapa koleris sama sanguinis? Karena di koleris ini dia sifatnya pemimpin gitu, Kak. Jadi kita kan jadi entrepreneur itu kita harus punya kepercayaan diri. Keterampilan kepemimpinan sendiri ya, kepercayaan diri. Nah, untuk menjadi entrepreneur nggak cukup dengan memiliki keterampilan pemimpinan yang tinggi dan juga motivasi tujuan yang baik, tapi kita juga harus memiliki sifat sanguinis. Karena nggak mungkin kan kita jadi entrepreneur untuk mengerti hal di luar itu hanya cuman dari meja kerja aja. Kita juga harus turun langsung, harus berbaur langsung, harus melihat dari relasi yang lain gitu, Kak. Jadi menurut saya untuk seorang entrepreneur itu dia memiliki kedua sifat, sanguinis dan koleris gitu, Kak Birul. Oke, baik. Terima kasih Kak Khofifah. Mungkin ada yang ingin menambahkan nih, bagaimana sih sifat yang cocok untuk entrepreneur? Kak Satria atau Kak Alif? Atau Kak Reta? Atau Kak Iqbal Hilmi nih, mungkin ada yang ingin menambahkan? Mungkin saya akan menambahkan sedikit, Kak. Nah, kalau menurut saya sendiri itu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur itu adalah betul apa yang dikatakan oleh Kak Khofifah tadi, tetapi juga perlu adanya sikap atau sifat kita yang berani untuk menanggung resiko. Terkadang itu banyak sekali wirausahawan yang mengalami kebangkrutan tapi berlarut-larut sehingga menyebabkan keterpurukan pada dirinya sendiri. Seharusnya kalau kita itu menghadapi suatu masalah atau misalnya kebangkrutan itu, bagaimana caranya agar kita itu bisa untuk membangkitkan lagi usaha yang kita buat
Sehingga apa? Jadi kalau kita itu misalnya dijatuhkan lagi, kita tidak mudah menyerah, Kak. Mungkin ada terobosan baru untuk, oh kalau usaha ini kita nggak cocok, berarti kita bisa coba yang lain. Seperti itu, Kak, mungkin. Oke, terima kasih. Terus ini, tapi berhubung waktu kita udah mau habis nih, jadi saya simpulkan ya dari bincang-bincang kita selama kurang lebih 45 menit ini, dapat disimpulkan bahwa kita itu harus mencintai diri kita sendiri. Kita harus memahami bahwa sikap sifat yang baik dalam diri kita itu apa dan sifat yang buruk dari diri kita itu apa. Sehingga kalau kita hidup dengan orang lain, bersosial, itu tidak terjadi bentrok seperti itu ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi kesimpulannya dari bincang-bincang kita siang hari ini? Kak Birul, saya boleh menambahkan sedikit? Boleh, silakan. Untuk teman-teman yang masih bingung cara mengenali diri sendiri, aku punya perumpamaan yang mudah buat kalian tahu nih, kalian tuh sifatnya sanguinis, koleris, atau apapun itu. Caranya itu kita ibaratkan kehidupan itu sebuah film. Oh ya. Nah, dari sebuah film itu kan ada aktor aktris, ada yang jadi sutradara, ada penulis skenario, dan ada penontonnya juga. Nah, kita ibaratkannya begini, kalau dalam film, yang jadi artis, aktor itu orang yang memiliki sifat sanguinis. Sedangkan yang menjadi sutradara itu adalah sifat koleris. Lalu yang menjadi penonton itu sifatnya pragmatis, dan yang menjadi penulis skenario itu melankolis. Jadi semisal gini aja, aku dalam sebuah film tuh aku lebih nyaman, lebih suka jadi apa ya, semisal nih kayak Kak Birul, semisal Kak Birul lebih suka jadi sutradara, oh berarti Kak Birul condongnya sifatnya lebih ke koleris. Tapi tidak bisa hanya dilihat dari situ kan, karena tadi saya sudah menjelaskan kita tidak hanya memiliki satu sifat, tapi mungkin lebih banyaknya sifatnya di bagian itu, begitu Kak. Jadi kalian mudah untuk mengenal diri sendiri dengan cara perumpamaan seperti itu, Kak. Oke, jadi mungkin ini aku bisa menganalisa nih kalau Kak Satria itu pasti milihnya jadi aktor. Iya kan? Soalnya tadi udah dianalisa nih sama Kak Kofifah. Ya, betul sekali. Ya, oke. Berarti dari sini kita sudah paham tentang 4 sifat, terus bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri. Oke, karena waktu kita sudah mau habis, aku akhiri aja. Bincang-bincang kali ini sangat bermanfaat banget. Semoga penonton yang nonton juga bisa mengerti bagaimana sih sifat yang harus ditumbuhkan, dipertahankan, dan sifat bagaimana yang harus dikurangi gitu. Oke, sekian dari saya dan teman-teman. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.